Langit di atas Majapahit bergemuruh, awan gelap bergumpal, petir menyambar bergantian, dan gelombang raksasa tengah bergelung di tengah lautan. Dalam keheningan sebelum badai, dua kekuatan tengah bersiap, kerajaan darat dan kerajaan bawah laut, untuk sebuah pertemuan yang akan menentukan nasib Nusantara. Gajah Mada, Panglima Majapahit, tengah melangkah di atas geladak perahu perangnya. Mata tajamnya menatap horizon yang bergelombang, tempat Nyai Roro Kidul tengah menunggu. Di bawah samudera, cahaya hijau mulai bergelung, pertanda Ratu Lautan tengah bangkit. Malam itu bukan hanya pertempuran, tapi pertemuan takdir, saat manusia dan makhluk gaib akan menentukan masa depan bersama. Antara Majapahit dan Laut Selatan, Majapahit tengah mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Gajah Mada. Sang Mahapati, tokoh penting di balik kejayaan Majapahit, tengah bergelut menjaga keutuhan Nusantara. Dalam istana, Gajah Mada menjadi cahaya, tempat bergantung para raja dan rakyat. Keputusan dan tindakannya menjadi ukuran kejayaan dan keperkasaan Majapahit di mata dunia. Suatu malam di tengah keheningan istana, Ki Demung, seorang tetua sekaligus ahli pusaka Majapahit, datang secara rahasia. Langkahnya pelan, tapi tatapan matanya gelisah, seakan tengah membawa sebuah berita yang dapat menggoncang kerajaan. Setelah diberi izin, Ki Demung bersujud di hadapan Gajah Mada dan melaporkan sebuah peristiwa aneh yang terjadi di Laut Selatan. Gelombang tak wajar tengah bergelung di perairan selatan Majapahit. Perahu para nelayan hancur diterjang ombak yang tiba-tiba, dan nelayan lenyap tanpa jejak, seakan ditelan lautan. Dalam laporannya, Ki Demung menyampaikan bahwa kejadian ini bukan sebuah bencana biasa, tapi sebuah pertanda. Hal-hal ganjil terjadi, seakan lautan tengah bergelisah, tengah menyampaikan sebuah peringatan dari bawah samudera. Gajah Mada terdiam. Dalam keheningan, dia merenungkan laporan Ki Demung. Majapahit memang tengah mencapai puncak kejayaannya, namun terjadi masalah dari tempat yang tak kasat mata. Dalam mitos dan kepercayaan masyarakat, Laut Selatan bukan hanya perairan biasa. Di bawah gelombangnya, hidup sebuah kerajaan gaib, dikuasai seorang ratu, Nyai Roro Kidul, sosok mistis yang katanya menjaga perimbangan dan kesucian lautan. Nyai Roro Kidul tengah resah. Dalam kalangan makhluk gaib, Majapahit dianggap mulai melangkahi kekuasaannya. Ekspansi dan kejayaan Majapahit dianggap sebagai ancaman, bukan hanya pada daratan, tapi juga pada lautan. Dalam hati Gajah Mada, masalah ini bukan sekadar mitos. Ini masalah yang harus diselesaikan demi menjaga Nusantara. Sang Mahapati kemudian menyimpan rahasia pertemuannya dengan Ki Demung sambil menyusun rencana demi menjaga kejayaan Majapahit tanpa merusak harmoni dua dunia. Gajah Mada tengah gelisah. Setelah pertemuannya dengan Ki Demung, hatinya tak dapat tenang. Dalam keheningan tengah malam, dia mencari petunjuk, mencari cahaya di tengah gelapnya masalah yang tengah melanda Majapahit. Dengan diterangi cahaya rembulan yang menembus jendela istana, Gajah Mada menemukan sebuah peta kuno, terbuat dari kulit binatang, bergambar garis pantai, selat, dan sebuah titik yang diberi lambang aneh, sebuah pusaran di tengah lautan. Bersamaan dengan peta itu, Gajah Mada juga menemukan sebilah keris pusaka Majapahit. Keris itu bukan senjata biasa, katanya diberkahi dewa, diwariskan dari raja-raja terdahulu, dan mampu menjadi jembatan antara manusia dan makhluk gaib. Ki Demung meyakinkan Gajah Mada bahwa pertemuan dan pertempuran nantinya bukan hanya masalah manusia, tapi juga makhluk dari dimensi lain. Dalam perjalanan menjaga Nusantara, Gajah Mada harus melibatkan pusaka dan peta tersebut demi mencapai akar masalah. Malam itu, Gajah Mada bermeditasi, duduk bersila sambil memangku keris pusaka dan meletakkan peta di depannya. Dalam keheningan, kesadarannya bergeser, jiwanya seakan melintas ke sebuah dimensi lain. Dalam visi tersebut, dia melihat sebuah istana bawah laut, diterangi cahaya hijau yang bergelombang, bagaikan cahaya permata di tengah samudera. Di tengah istana, tampak Nyai Roro Kidul duduk di atas singgasana, dikelilingi cahaya yang seakan hidup, bergelum, dan menjaga perbedaan dunia. Gajah Mada terperanjat.
Dalam visi itu, dia dapat merasakan kekuatan, kewibawaan, sekaligus kesepian yang melingkupi Ratu Bawah Laut. Dalam hatinya, Gajah Mada menyadari bahwa pertemuan nantinya bukan hanya masalah senjata dan kekuasaan, tapi juga masalah hati, takdir, dan kewajaran. Majapahit dan Kerajaan Laut Selatan tengah dihubungkan oleh sebuah benang gaib, dan Gajah Mada lah yang harus menemukan cara demi menjaga kejayaan sekaligus harmoni Nusantara. Setelah visi yang diterimanya, dia menyadari bahwa demi menjaga Majapahit dan Nusantara, pertemuan langsung dan perundingan harus terjadi. Dengan ditemani Raden Ananta, seorang pendekar setia, ahli bela diri dan penyelam ulung, Gajah Mada turun ke bawah samudera, memasuki kerajaan bawah laut yang dijaga Ratu Lautan, Nyai Roro Kidul. Perjalanan menyelam bukan tanpa risiko. Tekanan air, makhluk-makhluk aneh, dan pusaran energi gaib menjadi rintangan yang terus bergelayut di sekitar Gajah Mada dan Raden Ananta. Tapi demi tanah air, demi kejayaan Majapahit, keduanya terus melawan arus, turun lebih dalam, sampai cahaya hijau dan emas dari istana bawah laut mulai tampak di kejauhan. Dalam cahaya yang bergelombang, tampak sebuah istana yang luar biasa, terbuat dari terumbu karang, mutiara, dan sisik makhluk laut, tengah menjaga rahasia Nusantara yang tak kasat mata. Pangeran Baruna, adik Nyai Roro Kidul, tengah bergelut. Dalam hatinya terjadi pertempuran antara kesetiaan pada keluarga dan kewajibannya demi perdamaian. Pangeran Baruna dibesarkan di bawah naungan laut, belajar segala rahasia samudera, dan mewarisi kekuatan dari leluhurnya. Tapi, dia juga menyadari bahwa Majapahit bukan musuh, melainkan bangsa manusia yang tengah mencari kejayaan dan keserasian. Dalam pertemuan yang terjadi kemudian, Pangeran Baruna masih tampak ragu, gelisah, dan tercabik. Haruskah dia mendukung kakaknya sepenuhnya atau mencari jalan tengah demi menjaga perdamaian? Gajah Mada didampingi Raden Ananta tiba di hadapan singgasana Nyai Roro Kidul. Dalam cahaya yang bergelombang, Ratu Bawah Laut tampak anggun sekaligus tegas, dikelilingi prajurit, makhluk gaib, dan cahaya purba. Gajah Mada menyampaikan maksudnya, meminta kerjasama demi kejayaan Nusantara, demi menjaga harmoni daratan dan lautan. Tapi Nyai Roro Kidul bergeming. Dalam hatinya masih terluka, masih teringat perjanjian para leluhur yang dulu dilanggar manusia. Majapahit dianggap melupakan janjinya, melangkahi kewibawaannya, dan merenggut apa yang menjadi milik lautan. Negosiasi mencapai titik buntu. Gajah Mada terus meyakinkan bahwa Majapahit bukan ingin menaklukkan, tapi menjaga keserasian, menjaga Nusantara dari ancaman luar dan perpecahan. Tapi Nyai Roro Kidul masih ragu, masih terluka, dan tak mudah melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Dalam pertemuan itu, terjadi sebuah perbedaan visi yang tak dapat disatukan, sebuah masalah yang nantinya akan menjadi akar konflik lebih luas. Pengkhianatan terjadi bukan karena Gajah Mada, tapi karena hati yang terluka dan kesetiaan yang terpecah. Pangeran Baruna, di tengah gelisahnya, nantinya akan menjadi kunci penting perbedaan nasib Majapahit dan Kerajaan Laut. Langit di atas Majapahit bergemuruh, awan gelap bergelayut, dan lautan bergelora, seakan turut menjadi saksi pertemuan dua kekuatan besar. Pasukan Majapahit, dipimpin Gajah Mada, tengah bersiap di pantai perbatasan, tempat daratan dan lautan bertemu. Dalam matanya, Gajah Mada masih menyimpan harapan bahwa perdamaian masih mungkin terjadi. Tapi demi menjaga Nusantara, dia siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Dari tengah gelombang, pasukan bawah laut mulai bermunculan. Nyai Roro Kidul dan adiknya Dewi Segara tampil di garis terdepan, dikelilingi prajurit, monster samudera, dan makhluk gaib yang lahir dari kegelapan bawah laut. Dalam cahaya hijau yang bergelombang, Nyai Roro Kidul tampak tak lagi ratu yang lembut, tapi seorang penguasa yang tengah terluka dan mencari keadilan. Dalam hatinya masih bergelayut perjanjian masa lalu yang dikhianati. Dan kali ini, dia tak punya pilihan lain kecuali melawan demi menjaga kewibawaannya. Pertempuran terjadi di perbatasan dua dunia, tempat daratan dan lautan saling bergelut. Pasukan Majapahit dan bala bawah laut saling serang, pedang, tombak, dan sihir bergelayut di tengah gelombang yang bergelora. Gajah Mada, meskipun unggul dari segi taktik dan kepemimpinan, tengah kesulitan melawan monster dan prajurit gaib yang tak kenal mati.
Dalam pertempuran itu, Ki Demung tampil menggunakan pusaka Majapahit, sebuah keris bergelimang cahaya, untuk melawan gelombang dan monster laut yang terus mendesak. Ki Demung sambil melafalkan mantra, menusukkan keris pusaka ke tanah perbatasan, dan gelombang energi melintas mereda, lalu bergelung menjadi perisai tak kasat mata. Perisai itu melindungi pasukan Majapahit dari terjangan monster dan sihir bawah laut. Tapi perisai tersebut tak dapat bertahan selamanya. Gelombang demi gelombang serangan terus datang, dan Ki Demung mulai kehabisan tenaga. Sementara pertempuran mencapai puncaknya, Pangeran Baruna melangkah di tengah-tengah pertempuran. Dalam hatinya tercabik, dia merupakan jembatan dua dunia, keturunan laut sekaligus manusia. Dalam sebuah langkah yang nekat, Pangeran Baruna melawan perintah Nyai Roro Kidul dan Gajah Mada. Dengan cahaya hijau yang keluar dari tangannya, dia menciptakan sebuah perisai raksasa, melindungi prajurit Majapahit dan makhluk bawah laut sekaligus, demi mencegah pertumpahan darah yang lebih luas. Pertarungan terhenti sejenak. Pasukan Majapahit dan bawah laut tercengang, menyaksikan Pangeran Baruna, pangeran yang tengah bergelut menemukan jati diri, melawan takdir demi menjaga perdamaian. Dalam keheningan yang terjadi, Gajah Mada dan Nyai Roro Kidul saling berpandangan, menyadari bahwa perbedaan bukan berarti harus menjadi permusuhan. Pertempuran yang terjadi di perbatasan darat dan lautan perlahan mereda. Gelombang yang bergelung, petir yang menyambar, dan monster laut yang tengah bergelut, satu demi satu mulai surut, seakan tengah memberi ruang pada sebuah babak penting. Di tengah keheningan yang tercipta, Gajah Mada dan Nyai Roro Kidul saling berpandangan. Mata mereka bukan lagi penuh amarah, tapi kesedihan, kelelahan, dan kesadaran bahwa pertempuran bukanlah satu-satunya jalan demi kejayaan. Majapahit dan kerajaan bawah laut tengah berada di titik penting, saat di mana takdir bangsa dan makhluk hidup di darat dan bawah samudera tengah dipertaruhkan. Nyai Roro Kidul melangkah perlahan, diikuti cahaya hijau yang masih bergelung di sekujur tubuhnya. Dalam keheningan itu, Gajah Mada turun dari kudanya, melepaskan pedangnya dan menyimpannya, sebuah gestur penting bahwa dia tengah meletakkan senjata demi sebuah perundingan. Majapahit memang tengah mencapai puncak kejayaannya, tapi Gajah Mada menyadari, kejayaan tanpa menjaga kesucian laut dan memenuhi janjinya pada leluhur akan menjadi kejayaan yang rapuh. Dalam hatinya, Gajah Mada mulai belajar bahwa kejayaan bukan hanya ukuran luasnya tanah dan kekuasaan, tapi juga harmoni dan keserasian hidup manusia dan makhluk gaib. Sementara pertemuan terjadi, Pangeran Baruna melangkah perlahan di tengah-tengah, menjadi jembatan emosional dan rohani antara dua dunia. Dalam cahaya yang tercipta dari pusaka Majapahit dan cahaya bawah laut, Pangeran Baruna meminta kakaknya Nyai Roro Kidul demi perdamaian, melepaskan dendam yang masih bergelayut di hatinya. Dalam kalimat lembut, dia menyampaikan bahwa bukan berarti melupakan masa lalu, tapi belajar darinya demi masa depan. Pangeran Baruna mewakili suara hati yang tengah bergelut demi menyatukan dua bangsa, demi sebuah Nusantara yang damai dan harmonis. Nyai Roro Kidul terdiam. Dalam hatinya terjadi pertempuran yang tak tampak, antara kesetiaan pada leluhur dan dendam yang diwariskan, melawan kebutuhan untuk melangkah demi masa mendatang. Setelah bergelut cukup lama, Nyai Roro Kidul akhirnya mengangguk perlahan, menyetujui gencatan senjata. Dalam sebuah adegan emosional, air matanya menetes, bercampur dengan air laut yang tengah surut. Dalam tetesan itu, segala kepedihan, sakit hati, dan kesalahan di masa lalu turut larut, bergabung menjadi sebuah gelombang pembaruan. Majapahit dan kerajaan bawah laut belajar hidup berdampingan, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai bangsa yang saling menjaga dan melindungi. Bagi Majapahit, kesepakatan ini berarti perluasan kekuasaan bukan lagi ukuran kejayaan, tapi ukuran peradaban dan kewibawaan. Dalam perjanjian yang disepakati, Majapahit harus menjaga kesucian lautan, memenuhi janjinya pada leluhur, dan tidak boleh merusak apa yang menjadi tempat hidup makhluk bawah air. Hal ini juga menjadi sebuah pelajaran penting bahwa kekuasaan bukan demi kejayaan manusia semata, tapi demi menjaga harmoni seluruh makhluk. Sementara kerajaan bawah laut, di bawah kepemimpinan Nyai Roro Kidul,
belajar untuk terbuka dan percaya pada perdamaian. Keputusan Pangeran Baruna menjadi cahaya di tengah gelapnya permusuhan, bahwa masih mungkin terjadi rekonsiliasi dan kerjasama. Dalam perjanjian yang terjadi, kerajaan bawah laut diberi tempat dan penghormatan yang layak, demi menjaga siklus hidup, kesuburan, dan keseimbangan alam. Hal ini menjadi babak penting, bukan hanya demi Majapahit dan kerajaan bawah laut, tapi demi seluruh Nusantara dan bangsa yang hidup di atas dan di bawah samudera. Dan pada saat fajar menyingsing, cahaya matahari perlahan menyapu gelombang, tanah, dan istana bawah laut. Dalam cahaya yang lembut itu, Majapahit dan kerajaan bawah laut memasuki era baru. Era kerjasama, saling menjaga, dan hidup berdampingan demi masa depan. Gajah Mada, Nyai Roro Kidul, Pangeran Baruna, dan Ki Demung menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah, bahwa perdamaian dapat tercipta apabila hati dan pikiran terbuka demi kepentingan yang lebih luas, demi Nusantara. Dalam cahaya fajar itulah takdir Majapahit dan kerajaan bawah laut menemukan harmoninya. Ketika cahaya fajar perlahan menyapu gelombang dan daratan, Majapahit dan kerajaan bawah laut tengah melangkah ke era yang baru, zaman di mana kerjasama dan perdamaian menjadi landasan hidup. Gajah Mada, Nyai Roro Kidul, Pangeran Baruna, dan Ki Demung menjadi saksi sebuah perjanjian sakral, bahwa darat dan laut bukan dua dunia yang terpisah, tapi satu kesatuan takdir. Dalam cahaya pertama matahari, gelombang tampak lebih tenang, angin bertiup lembut, dan burung-burung laut terbang rendah, seakan turut bergembira. Majapahit dan kerajaan bawah laut belajar hidup bergandengan, menjaga dan melindungi Nusantara. Demikian kisah ini ditutup, bukan sebuah akhir, tapi sebuah awal, di mana harmoni, kerjasama, dan perdamaian menjadi cahaya pemandu bangsa.